Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengulas atau melihat saat PAN RB kemarin, yaitu melakukan sosialisasi nilai ambang batas pengadaan P3K tahun 2021. Namun di sini dia juga memberikan yaitu kisi-kisi teman-teman. Nah, jadi di sini adalah sistem dalam penerimaan P3K, yaitu dengan core value ASN, yaitu berakhlak ya, berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi employer branding ASN itu yaitu bangga melayani bangsa. Jadi di sini ya teman-teman, P3K di sini untuk tesnya berbeda saat tes CPNS. Karena P3K ini yaitu tesnya hanya 2 kali ya teman-teman, yaitu administrasi, seleksi administrasi, sudah itu seleksi kompetensi. Berbeda dengan sistem CPNS. Kalau CPNS itu adalah ada SKD dan SKB dan administrasi ya. Jadi di sini P3K ini yaitu tesnya hanya 2. Jadi nanti dirangkum menjadi 1 ya teman-teman pada saat tes kompetensinya. Semuanya di situ ya. Di sini ada seleksi kompetensi, yaitu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosio-kultural, dan wawancara. Di sini yang untuk teknis itu ada 100 soal. Untuk kompetensi manajerial itu 25 soal, untuk sosial kultural itu 20 soal ya teman-teman. Jadi wawancara adalah 10 soal. Di sini ya teman-teman sekalian, dalam seleksi kompetensi ini teman-teman harus memenuhi nilai ambang batas yang mana kemarin, yaitu nilai ambang batasnya kalau teknis itu untuk guru nanti admin share ya sebelum sudah video ini ya. Jadi nanti ada beberapa ambang batasnya seperti itu. Di sini juga kita akan mempelajari apa saja yang teman-teman itu harus pelajari agar dalam tes P3K ini nanti tidak bingung lagi ya teman-teman sekalian. Ya, di sini yaitu materi sosial soal kompetensi teknis itu ada penguasaan pengetahuan. Ini pengetahuan terdiri dari mafel yang teman ajarkan ya teman-teman sekalian itu ya. Kalau keterampilan itu cara teman-teman itu menggunakan metode apa dengan itu nanti ada di sini termasuk dalam pedagogik ya. Kalau sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan itu adalah bagaimana yaitu sesuai dengan jabatan yang dilamar ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini kalau guru ahli pertama itu sudah itu harus menguasai manajemen yang ada dalam tupoksi dia masing-masing. Kalau penguasaan pengetahuan itu teman-teman harus menguasai tentang mafel teman-teman. Keterampilan itu menggunakan cara bersikap, melakukan metode, model seperti dalam keterampilan teman-teman. Setelah itu adalah sikap perilaku yang diamati, yaitu dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat itu teman-teman. Ya, kalau untuk materi sosial soal kompetensi manajerial ini yaitu menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Jadi di sini teman-teman tentang integrasi ini biasanya ini yaitu melatih teman-teman itu hal yang anti korupsi seperti itu. Kalau kerjasama nanti itu biasanya soal itu menimbulkan bagaimana teman-teman itu beradaptasi dalam melakukan pekerjaan yang baru seperti itu dan melakukan kerjasama dengan teman sejawat. Kalau komunikasi ya bagaimana kita berkomunikasi yang baik, sopan santun terhadap atasan atau teman sejawat. Nanti admin bagi ya di sini ya. Yaitu berikut ini ada tips trik yaitu mengerjakan ujian P3K 2021 ini. Yang pertama itu ada pada soal bertema pelayanan publik itu yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik. Pilihan ciri yang paling menguntungkan masyarakat banyak itu ya pilihannya ya. Kalau yang kedua itu pada soal bertema TIK ya, informasi ini ya, komunikasi, yaitu memuat unsur teknologi atau komputer
cari jawabannya yang paling maju atau canggih. Untuk pada tema orientasi kepada orang lain itu misalnya soal dalam situasi kelompok, pilihan jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok yaitu rekan kerja kita. Yang keempat itu ada soal misalkan nanti ada bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja, atasan baru, pilihan jawaban yang mencerminkan super adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Yang kelima itu pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, bangkrut. Ya, pilih jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan ya, teman-teman. Jadi di sini kuncinya itu teman-teman itu harus memilih apa yang diinginkan soal seperti itu. Yang 6 ini pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, yaitu sebagai contoh sakit ketika ada tugas, maka pilihan jawabannya menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik dengan diri kita sendiri, seperti itu. Terus yang nomor 7 itu pada soal bertema kemauan belajar, misalnya soal yang memuat unsur diklat, pendidikan, kursus, bimbel, dan lain-lainnya. Jadi pilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Yang ke-8 itu pada soal itu bertema misalkan orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar. Pilihlah jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok kita. Terus 9 pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan teman-teman itu tidak KKN ya teman-teman. Nomor 10 itu pada soal bertema ini kreativitas, inovasi teman-teman, misalnya baru dunia kerja, pilih jawaban kreatif, bebas, dan outlook, seperti itu ya. Yang nomor 11 itu pada soal bertema profesionalisme, misalnya pada gangguan dalam pekerjaan, pilihlah jawabannya itu menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan. Yang ke-12 itu misalkan nanti ada bertema jaringan kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel, terbuka kepada semua orang. Terus 13 itu ada soal bertema integritas diri ya. Jadi integritas itu misalnya ada gangguan pekerjaan mengarah ke tidak korupsi, seperti ya, curang, pasti untuk tidak memilih jawaban yang mengarahkan ke tidak tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Jadi teman-teman itu pasti untuk tidak memilih jawaban itu ya. Misalkan nanti ada atasan teman-teman seperti itu melakukan korupsi, namun teman-teman jangan langsung lapor seperti itu ya, namun menegur dulu terlebih dahulu, seperti itu ya. Silakan teman-teman baca ya sampai ke 16 itu ya. Jadi teman-teman itu harus melakukan sesuatu itu, memilihnya nanti sesuai yang diinginkan soal ya, jangan menurut hati nurani teman-teman. Biasanya kalau kita itu nanti melakukan sesuatu itu ya teman-teman sekalian, bisa jadi kita itu ingin melaporkan langsung atasan kita ke pihak yang berwenang, seperti itu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman, ada jalan yang lebih baik lagi, seperti ya. Cara itu trik dalam memilih yaitu manajerial tadi. Ya, lanjut di sini yaitu seleksi kompetensi teknis ya teman-teman, yaitu dimana pelaksanaan teknis ini yaitu jabatan fungsional non guru dan P3K jabatan fungsional guru. Yaitu kalau yang non guru ini dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Namun kalau yang guru dilaksanakan dengan metode CAT UNBK ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang ada di setiap kabupaten kota provinsi di mana tempat teman-teman itu tes ya. Jadi ini ya teman-teman perbedaannya nanti dalam non guru dan P3K guru. Jadi soalnya juga ya teman-teman, di sini P3K non guru dan P3K guru berarti itu berbeda. Jadi karena yang pembuat soalnya itu juga berbeda ya teman-teman. Kalau yang untuk guru yaitu Mendikbudristek ya pembuat soalnya nanti ya. Jadi di sini teman-teman untuk ambang batas tadi untuk guru kelas TK itu guru kelas sudah itu materi soal teknisnya guru kelas. Setelah itu 260 ya teman-teman ambang batasnya. Kalau guru SD untuk agama semuanya untuk agama itu 325. Kalau untuk guru kelas khusus guru kelas saja ya, ini guru kelas SD yaitu 320 nilai ambang batasnya ya. Jadi 320. Kalau untuk SMP itu sama ya untuk agamanya ya. Yang berbeda itu SMP itu kalau bahasa Indonesia itu lebih rendah lagi 265 ya teman-teman. Silakan teman-teman pause lihat di sini ya teman-teman. Kalau untuk IPA dan IPS itu kalau bimbingan konseling 270 ya.
Kalau IPA IPS untuk SMP itu 370, kalau IPS itu 305. Ya, IPA 270, kalau IPS itu 305. Jadi kalau untuk matematika itu ya. Ya, di situ untuk matematika dan yang lain itu ada 205, 280. Jadi di sini untuk PPKN 330 ya, lebih tinggi lagi. Kalau prakarya itu 250. Kalau seni budaya itu 280, kalau TIK itu 235. Ya, teman-teman sekalian, berarti di sini ya teman-teman, ini ada tips dari Mimin. Berarti soal agama ini ya admin ambil ya. Kalau agama itu mau SD ataupun SMP itu sama dalam soal mapelnya, insya Allah sama. Jadi silakan teman-teman baca ya buku SMP, SD teman-teman, dan SMA teman-teman ya. Dan juga teman-teman di sini ada masukan dari admin sedikit ya. Silakan teman-teman itu membaca yaitu soal-soal tentang UNBK Madrasah Aliyah ya, untuk di Madrasah Aliyah itu untuk guru agama ya. Ini untuk guru agama, silakan teman-teman baca yaitu soal-soal UNBK yang kemarin. Jadi dan UNBK yang tahun-tahun lalu itu ya teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya nanti admin akan memberikan yaitu soal-soal pi kontemporer saat PPG pi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jadi itu dulu tips dan trik dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti saya akan mengupload yaitu video pi kontemporer. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga teman-teman lulus dalam tes P3K di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.